Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Rusdianto. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, dan bagi teman-teman yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang lanjutan pembuatan atau pengembangan modul ya. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dan dari beberapa subscriber, baik dari grup WA ataupun dari grup Telegram ya. Di sini kita lihat di grup Telegram di temedu1001tutorial.com ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman subscriber yang menanyakan bahwa ada masalah di ebook mereka atau di e-modul mereka, ataupun terjadinya error di pembuatan e-modul mereka. Kemudian selanjutnya di grup WA ada yang bertanya bagaimana cara memprotek sebuah dokumen modul menggunakan Flipbook PDF Pro ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama dengan teman-teman di teman subscriber yang lain, maka pada tutorial kali ini kita akan membahas dua buah topik itu, yaitu yang pertama kita akan belajar bagaimana memprotek e-modul yang digunakan menggunakan Flip PDF Pro, dan juga mengatasi masalah-masalah error yang ada pada Flip PDF Pro. Oke, mari kita simak tutorial berikut ini. Namun seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan update-update tutorial-tutorial yang menarik tentang tips dan trik penggunaan software-software pembelajaran terbaru, template-template presentasi, review-review gadget yang bermanfaat dalam pembelajaran, dan masih banyak lainnya yang bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan produktif. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara memprotek ya, atau membuat password pada modul e-modul yang kita buat menggunakan aplikasi Flip PDF Pro ya. Walaupun di tutorial sebelum kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah e-modul menggunakan 3 buah aplikasi, yaitu Keysoft Flipbook Maker Pro, Flip PDF Pro, dan 3D Flip ya. Di sini teman-teman yang belum menonton bisa melihat perbandingannya. Ini ada video menggunakan Keysoft Flipbook Maker Pro, kemudian ini menggunakan Flip PDF Pro, dan juga 3D Flip ya. Dan yang ini terakhir tuh bagaimana cara mengonlinekan e-modul yang kita sudah publish ya. Nah, di tutorial berikutnya yang masih berkaitan dengan e-modul, kita sudah juga memberikan sebuah analisis tentang bagaimana kok terjadi error ya. Di awal tahun ini ada beberapa aplikasi, yaitu terutama Keysoft Flipbook Maker Pro dan 3D Flip itu tidak berjalan atau berfungsi dengan semestinya, yaitu karena adanya masalah di flash playernya ya. Teman-teman, sudah saya jelaskan di sini bahwa di awal tahun ini atau di akhir tahun 2020 aplikasi flash player itu tidak beroperasi. Jadi aplikasi yang menggunakan atau frameworknya menggunakan flash player yang digunakan itu tidak akan berjalan. Namun teman-teman nggak usah khawatir, karena di sini masih ada aplikasi yang masih bisa, yaitu Flip PDF Pro ya. Nanti kita akan coba ya. Ini akan kita demokan langsung ya. Kita buka aplikasi Flip PDF Profesional ya. Kita klik 2 kali. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, nanti link downloadnya teman-teman nanti akan kita beri di bawah link deskripsi video ini. Nah, ini kita akan coba membuka, karena di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana cara mengoperasikannya. Saya akan langsung saja di sini saya akan
buat dokumen baru, saya masih menggunakan contoh menggunakan brosur ini, Girnar Indonesia. Saya coba membuat 5 halaman saja. Di sini kan ada 32 ya. Kita buat 5 halaman aja biar cepat. Oke, kita tunggu berapa saat. Oh sorry, saya tadi saya cancel ya. Ini karena saya pilih checklist yang di atas. Cancel aja, kita belum checklist yang di sini. Oke, kita import now. Nah, ini biar lebih cepat ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Nah, file PDF yang sudah dikonvert menjadi flip PDF ini seperti ini, teman-teman bisa melihat. Oke, nah kalau di Keysoft Flipbook Maker Pro itu sudah nggak bisa berjalan karena di sana full kayaknya menggunakan Flash Player ya, menggunakan Adobe Flash untuk menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker Pro. Nah, teman-teman, sekarang saya menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Di sini saya bagaimana cara untuk memprotek aplikasi ini ya. Misalnya teman-teman sudah membuat modul ya, kemudian modul itu akan di-share ke yang lain, baik siswa, mahasiswa ataupun yang lain. Kemudian kita ingin memastikan bahwa yang mengakses ini orang-orang tertentu yang diberikan passwordnya, yang tahu passwordnya sajalah yang bisa membukanya. Nah, teman-teman fokus di bagian samping ya, samping sebelah kiri ini. Teman-teman pilih di sini ada toolbar setting, kemudian ada flash display setting ya. Nah, teman-teman fokus di yang paling bawah yaitu flash control setting. Nah, di bawah sini teman-teman bisa melihat ada namanya security setting ya, security setting. Nah, terus diklik dulu ya security settingnya, lalu di sini ada titik 3. Kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman muncul ya, ini muncul, ini no security berarti tidak diberikan password apapun. Kemudian kita bisa pilih single password ya. Nah, kemudian atau user list ya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman bisa memasukkan username dan password. Jadi bisa dibuat misalnya khusus siswanya ada 10, berarti kita buat passwordnya, username-nya ada 10, passwordnya ada 10 sesuai dengan jumlahnya ya. Teman-teman bisa masukkan di sini misalnya siswa 1, kemudian passwordnya apa ya, siswa 1 1 2 3 misalnya, kemudian add ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Oke, kita close dulu. Kita coba misalnya ini kita pilih yang single password saja ya untuk uji coba. Kemudian ini ada pilihan. Jadi yang ingin diprotek itu semua halaman atau halaman-halaman tertentu saja. Nanti teman-teman bisa pilih di sini atau yang ini. Oke, asumsinya saya pilih yang all page. Kemudian yang saya pilih yang passwordnya single passwordnya. Jadi siapapun yang tahu password ini ya bisa masuk ya. Misalnya di sini saya passwordnya 1 2 3 4 5. Oke ya. Kemudian kita pilih oke. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk mengetahui ini kita close aja. Boleh ya. Nah, untuk mengetahui apakah password ini berfungsi, teman-teman harus publish dulu ya. Jadi tapi sebelumnya jika teman ingin mengedit lagi ya, teman-teman seperti yang tutorial sebelumnya, teman-teman bisa pilih edit page di sini ya untuk melakukan perubahan-perubahan, menambahkan video, sound, gambar, link dan lain sebagainya yang saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya. Oke, kita di sini save and exit dulu. Oke, kita publish ya, kita publish. Nah, kita publish. Nah, di sini teman-teman ini ada beberapa pilihan publish seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempublish secara online, pastikan teman-teman memilihnya yang HTML only, yang paling kanan ya. Jangan menggunakan yang ada flash-flashnya ini karena emang flash sekarang kan sudah nggak berjalan lagi ya. Jadi takutnya akan error kembali. Jadi pastikan ini di HTML5. Nah, sekarang untuk tujuan tutorial ini kita buat yang exe aja, yang aplikasi saja. Oke, kemudian saya outputnya kita coba di drive D, uji coba, kemudian namanya di sini kita beri nama misalnya coba password ya. Nah, kemudian .exe ya, karena kita pilih yang exe. Exe ini maksudnya di komputer manapun
ini bisa jalan karena dia bentuknya aplikasi tanpa perlu di komputer yang lain menginstal aplikasi ini. Oke ya teman-teman, sekarang kita pilih convert ya. Oke, nah ini karena cuma 5 halaman tentunya ini tidak membutuhkan waktu yang lama harusnya ya. Oke, ini masih publish, finish. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah muncul seperti ini udah selesai nih. Nah sekarang kita pilih open folder. Kita mau melihat isi folder yang kita setting tadi, yang namanya adalah coba password. Nah teman-teman, kalau kita ini berhasil tadi men-set password di modul ini, maka ketika kita klik ini, double klik, nanti dia akan minta password dulu sebelum dia membuka. Kita klik ya, double klik. Oke, tunggu berapa saat. Nah ini teman-teman, teman-teman harus login dulu nih, harus login. Passwordnya apa tadi? Kita sesuaikan dengan password yang kita sudah set tadi ya. Tadi di single password tadi kan kita kasih passwordnya 1 2 3 4 5. Nah kalau salah gimana, misalnya kita pilih login ya. Kalau passwordnya salah, nah not a valid password, jadi passwordnya salah. Kalau passwordnya benar 1 2 3 4 5, passwordnya akan login seperti ini. Nah, sudah bisa terbuka. Oke ya, teman-teman. Ini sudah menjawab pertanyaan ke-1 ya, tentang bagaimana memprotek dokumen Flip PDF Pro. Oke, semoga bermanfaat. Nah, kemudian ada pertanyaan ya tadi di grup Telegram bahwa kok videonya tidak muncul ketika teman-teman itu mengunggah file e-modul ini secara online. Seperti mungkin teman-teman sebenarnya sudah diajarkan ya di video sebelumnya, pada saat teman-teman mengonlinekan mengonlinekan e-modul yang sudah dibuat, yang tentunya formatnya udah HTML5, teman-teman harus mengincludekan file videonya ke dalam unggahan tersebut. Kenapa? Kalau dia nanti tidak dimasukkan, biasanya dia tidak mau berjalan dengan mestinya. Oke, ini mungkin menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, kita kembali ke sini. Kita close ya, kita close. Nah, ini ya, yang pastikan teman-teman yang mau publish ke online ini harus set HTML5 ya, karena ini kemungkinan nggak berjalan lagi ya. Oke, kita close. Nah, oke, kita close. Nah, bagi teman-teman yang sudah menginstal aplikasinya, lalu ketika publish muncul watermarknya, itu berarti teman-teman masih menginstal aplikasi yang trial. Nah, mungkin teman-teman untuk menghilangkan berarti harus upgrade ke yang pro dong. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, tidak usah khawatir. Nanti teman-teman bisa kita share ya di link deskripsi di video untuk bagaimana mengupgrade-nya ke pro. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi ya, menjawab pertanyaan masalah berikutnya. Pada saat saya melakukan upgrade ke pro itu kok terjadi error ya? Ya, kita kan menggunakan key-nya itu bisa jadi ini kemungkinan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini kan versinya 2468 ya. Kemungkinan besar terjadi adalah key-nya itu tidak sama dengan file Flip PDF-nya, aplikasi Flip PDF-nya versinya itu tidak sama dengan key-nya, jadi nggak nyambung. Jadi pastikan teman-teman menggunakan key-nya yang sesuai dengan versi file PDF-nya yang digunakan. Oke, baik teman-teman, itu mungkin tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat, selalu semangat. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di komentar di bawah video ini. Dan jika ingin gabung dalam grup Telegram, silahkan klik link join grup Telegram yang ada juga di deskripsi video. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan juga subscribe tentunya. Karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan selalu update tutorial-tutorial yang menarik, tips trik penggunaan software pembelajaran, review gadget-gadget yang berkaitan dengan teknologi atau pembelajaran terkini ya. Dan tentunya akan menjadikan kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan produktif. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.